setelah ini kita bakal juga ada David Golnya di Jakarta, Bang. Gue pilih, ya ini lagi gue lihat lagi nih. Pram dan Bang Rano. Bang Sidul ini, Bang. Aduh. Biarpun kemarin dia ditinggal Zainab nih kan. Zainab nggak jadi masuk. Nggak mau dia, nggak ada duitnya. Pas ditinggal Zainab, wah gue bilang nih Bang Dul gimana sih? Harusnya pertahanin dua-duanya dong, gitu. Nah. Kalau gue RK lah, Ridwan Kamil. Mau dari komposisi apapun, nggak bisa. Pram itu nggak ada yang kenal. Pram nggak ada yang kenal, cuman dia kemarin udah jago TikTok, Bang. Itu gue masih percaya Gen Z. Pram aja mungkin gue merasa bahwa Mas Pram itu juga merasa bahwa gue ini udah tua ya, kenapa gue yang didorong? Mungkin dia juga pernah berpikir, apa gue dijorokin ya, kata dia. Kan bisa jadi. Dia dipanggil Mega ya kan? Makanya gue bilang, gue pikir ya peluang paling besar Ridwan Kamil lah. Nanti kita lihat aja dia bisa berapa titik dia itu, badannya segar ya kan, cara pandangnya bagus, popularitas sudah tinggi. Kalau cuma lawan Sidul aja nggak pernah jadi juara di Banten. Gitu ya? Ya iya. Nah cuman gue punya ini Bang, punya tesis berbeda nih soal itu ya kan. Jadi di Jakarta itu kan ada namanya Dharma Pongrekun nanti kan. Nah dia paling nanti kalau di Jakarta kan bisa 2 putaran nanti kan. Nah feeling gua ya kan, anak abah ini masih pengen ngeliat RK kalah gitu loh. Gue ngeliat itu, gue ngeliat jadi entah mereka nyoblos, karena ada gerakan coblos 3 paslon atau anak abah juga yang ada bilang gue Dharma Pongrekun aja karena katanya dia bisa geser awan Bang. Sama dia didukung elit global. Jadi menurut gua nanti di putaran kedua lebih seru. Jadi itu makanya gue masih yakin kenapa Pramono sama Rano bisa menang di putaran kedua gitu. Anak abah itu sebagian besar irisan dengan kader PKS. Ya. Itu udah bener kok. Hari ini kader PKS yang pendukung Anies kecewa sebagian besar akan pelan-pelan berbalik mendukung Ridwan Kamil. Karena buat mereka kalau memilih kader PDIP itu jadi kepala daerah itu sudah melanggar fatsum politik partainya. Cuman pelan-pelan itu tiba-tiba nanti bisa nggak jadi tuh. Karena aku bilang tadi pelan-pelan pindah ke RK, tapi karena terlalu pelan, udahlah. Setelah dia mikir, kita kan sakit hati dulu sama gitu-gitu Bang. Nah, belum lagi kita ngomongin kan supporter The Jack. The Jack nih kan. The Jack nih bisa jadi nih. Kayaknya nggak ada ngaruhnya. Nggak, harus dipahami The Jack itu tidak hanya posisinya di Jakarta. Gitu ya. Jadi itu Jabodetabek loh. Di Depok tempat gua aja ada The Jack. Ada The Jack. Artinya kan dan penggemar bola di Jakarta itu nggak semua pasti orang Jakarta suka The Jack, nggak juga. Ada kok teman-teman gue yang wartawan itu diam-diam suka Persib, banyak juga. Iya, jadi kalau menurut gue ya dari dulu selalu yang dibahas The Jack, Anies bahas The Jack, terus Ahok juga The Jack. Ya menurut gua nggak jadi penentu gitu ya, nggak jadi penentu The Jack. Tapi gua ngelihatnya orang Jakarta nih kena sentimen juga nih. Masa lo dipimpin sama akang-akang ya kan? Gitu, udah ada sentimen. Makanya kemarin bamus-bamus tuh di beberapa daerah di Jaktim, di mana-mana itu udah mulai tuh. Lo ngapain lo kita usir lo? Nah, gitu-gitulah. Kayak gitu ada itu menurut gua sih itu lumayan ngaruh ya. Kalau gua sih melihat kalau pendekatannya Satu lagi Bang Suswono tuh siapa? Lu tadi bilang orang Jakarta bilang Suswono kagak lancar Bang. Lu suruh lagi yang dipilih. Ya elah nih Suswono siapa sih gitu loh. Hati-hati ente. Joko Widodo dulu juga siapa? Oh iya juga ya. Cuman Joko Widodo bawa SMK dulu. Suswono bawa AP ya kan. Biarpun ujung-ujungnya SMK kagak ada tuh barang tuh kan. Orang Jakarta pada anjir nyesel deh gitu ya. Nah itu Bang, itu yang bikin kalau Suswono itu cuma pelengkap lah. Dia tetap pegang. Berarti kalau gini, lu harus paham, partai kader dengan partai dakwah kan beda. Gitu ya. Ya, jadi tidak ada orang yang sangat famous di PKS. Iya, itu udah ini. Sebenarnya kalau kemarin Hidayat Nur Wahid gue masih wah nih ngeri nih. Cuman Suswono Bang. Suswono tuh paling senior. Gitu ya. Iya, senior di PKS gitu. Nah, Ridwan Kamil memang membutuhkan sosok-sosok politisi senior di Jakarta sebagai penyimbang minimal memberikan bantuan ini nasihat kalbu yang ngedoain ya kan biar RK nggak tuh seksis lagi ya kan. tapi gue yakin RK itu punya kemampuan beradaptasi
cepat gitu ya, Gitu ketimbang Mas Pram, karena dari segi usia, ya kan. Terus dari itu satu, dari segi penguasaan wilayah dalam tanda kutip administrasi provinsi dan perkotaan kan lebih mafun Ridwan Kamil. Artinya begini juga, ada keterbatasan yang dialami Pramono Anung Sidul yang tidak dimiliki oleh Ridwan Kamil. Artinya kan Ridwan Kamil punya kelebihan itu. Sementara ya kalau bicara Rano selalu berteriak suara Betawi, dulu Foka juga teriaknya suara Betawi. Malah dia langsung wakilnya Kalah sama suara Jawa. kalah gara-gara wakilnya bilang Haya Ahok ya kan. Haya Ahok. Aduh ya kan. Nah cuman satu lagi Bang yang menurut gue bisa, katanya nih Jokowi ini dukung Pram. Itu yang bikin gue bilang menarik nih Jakarta nih. Jadi kan lu makin yakin menang tuh Pram. karena belakangan ada Fufu Fafa nih Bang masuk nih. Jadi katanya Prabowo nggak suka nih yang Fufu Fafa nih. Nah Jokowi main aman. Udah gue dukung Pram aja. Gue tahu nih anak gue bapuk ya kan gara-gara anak gue. Nah katanya gitu. Biarpun belakangan udah dibantah PDIP. Cuman gue yakin Jokowi kayaknya Ya kalau sekarang Pram tuh pede banget di belakang dia Jokowi. Buat Ridwan Kamil, buat Prabowo, menurut gua tidak masalah Jokowi mendukung mendukung Pramono Anung ya. Biar bagaimanapun kan seskap dia kan. Iya seskap. Cuma kan sejarah itu kan mengatakan bahwa RK datang ke Jakarta itu kan hasil petunjuk Bapak ya Gitu kan. ya. Harus ada tanggung jawab secara Betul, politik dong. Tapi ingat, Bapak pernah juga nyuruh Sandiaga Uno sama Erick Thohir, ya kan? Di Pilpres ya kan? Akhirnya Sandi lari aja terus salah lagi. Nah Tapi itu. Gua masih yakin kalau di backup penuh Prabowo, Gitu artinya ya. kan dia presiden terpilih menurut gua ya. Gitu RK ya. akan melenggang mudah kok, nggak ada 2 putaran, 1 putaran. Satu putaran ya? Komposisinya 55, Wih, 30, yakin 5%. juga nih, iya. Iya, Jadi udah gua- itu, udah menang RK. Jadi gue masih Siapa RK ya? Tapi gue masih ada plot twist di putaran kedua nanti lihat aja. Pokoknya anak Abah Kalau ada sama putaran anak Mama Banteng bersatu lah. Kalau ada putaran kedua, berarti memang pertarungan 5 tahun ke depan bukan Prabowo vs Jokowi. PDIP. Iya, iya. Yang ada Prabowo vs Jokowi. Itu. Kalau menurut, karena di puncak kekuasaan hari ini ada 2. Walaupun misalnya Jokowi lengser tanggal 20, sisa-sisa tentara perang veteran dia yang pendukung setia itu kan masih Masih ada, menjabat. iya, betul. Kapolri, Panglima TNI. Karena dengar gilirannya itu harus masuk ya di kabinet selanjutnya. Iya, belum lagi ya kalau itu saya sharing power itu dia kepada para pendukung kekuasaan, baik itu unit partai politik atau unit pribadi yang memang punya kontribusi, sah-sah saja seperti Jokowi. Artinya ketika orang-orang Jokowi masuk di situ jadi menteri, itu bukan karena terima kasih atau apa, tapi karena memang itu menjadi hak mereka. Tapi kalau ini jadi pecah, makanya gue melihat bahwa tetap menang Prabowo lah. Ridwan Kamil. Nah, gue Kang RK. Wih, sedap. Nah, Jawa Barat Bang. Jawa Barat. Walaupun gue melihat yang menang kayaknya Saiku. Gue. Nah, kalau gue masih berharap nih Bang. Karena gue David Golian, JJ Ronald gue. Gue pengen nih. Jadi Demul kita singkirin. Iya, Demul tuh bakal lah. Demul karena ya gue bilang, kita sempat bahas kemarin idenya kan yang idenya tuh terlalu karena Demul tuh kepecah juga Kim Bang. Kim Plus tuh kepecah juga kan sama ini di situ. Jadi menurut gue nih JJ Ronald bisa nih. Jadi semua jadi pilkada dengan irama disco ya kan, bareng Ronald disco ya kan. Toto Ronald bawanya mari kita tertawa. Iya. Ya kan? Jawa Barat tertawa. Jawa Barat dibuat lagi satuan tertawa. Betul. Ya kan Ronald bisa. Selama ini masih kurang tahu Bang di Jawa Barat ini. Karena lu bayangin Bang, Jawa Barat, salah satu provinsi terbesar dekat Jakarta nih. Bandara dia kagak punya. Kertajati kemarin udah banjir, udah kagak bener. Banyak hal yang dia nggak punya, MRT kagak punya. Ini wah, emang nanti kan alat transportasinya Jawa Barat dokar. kembali ke tradisional ya. Nah, itu yang mau dibawa jadi Ronald.
Tapi kalau gue kenapa Saiku dan Ilham Habibie, pertama menurut gue suara mereka utuh nih. Suara PKS utuh. PKS Jawa Barat ini bang ya, Kuat, lumayan ngeri-ngeri sedap ya. Dan suara Nasdem bisa jadi utuh juga karena memang kan soal Nasdem kenapa kuat di Jabar itu lebih kepada ketokohannya, ketokohan dari caleg-calegnya. Artinya kalau caleg-caleg yang lolos itu bergerak benar-benar mengkampanyekan Saiku siapa? Saiku sama Ilham Habibie. Ilham Habibie, ya kemungkinan mereka menang. Sementara kalau bicara JJ Ronald itu suaranya irisan sama Demul. Demul ya? Iya, orang-orang ya mungkin basis Bekasi, ya pokoknya Bekasi, iya, Pantura. Kalangan dia lebih ke nasionalis tradisional Sunda gitu. Yang Sampurasun lah ya. Sampurasun itu kemungkinan malah pecah karena ada basisnya Banteng di situ kan, basis PDIP. Jadi ya sama ini posisinya sama kayak Jatim sebenarnya. Makanya gue melihat yang utuh itu adalah kekuatan ini gitu loh, Saiku sama Ilham Habibie gitu loh. Dan komposisinya sih menurut gue bagus ya, satu seorang tokoh agama ya, kayaknya Jawa Barat emang terlalu jadi punya kebutuhan terhadap tokoh agama ya, ketua partai PKS, artinya seluruh komponen di dalam PKS internalnya akan solid ya kan, kemudian didampingi oleh Ilham Habibie, anak B.J. Habibie, seorang teknokrat, ekonom, pemilik Bank Muamalat ya kalau nggak salah ya. Komisaris gitu. Ya. Iya, artinya dia mampu pasangan ini serasi nantinya ke depan untuk memimpin Jawa Barat gitu. Tapi ada yang abang lupa, oposisi itu ada di JJ Ronald di Jawa Barat. Jadi orang tuh sekarang JJ Ronald atau Rasudiro aja nolong. jadi tuh di Jawa Barat tuh masih ada suara-suara, wah nih Saiku, Demul, ini orang-orang Prabowo sama Mulyono nih gitu kan. Nah dibilang kita bikin gerakan inilah gitulah gitu loh. Kadang-kadang kita tuh ya harus punya ini. JJ Ronald nyalon wakil DPR aja nggak lolos. Gue juga bingung kenapa dia nggak nolak itu, kenapa gue iya benar juga. Jadi gini, Kak, jadi ini bukan buat Ronald doang sih sebenarnya, tapi karena gue yakin dia karena perintah partai ya. Iya, perintah partai. Dan dia mungkin dijanjiin uang kemarin balikin. Ya kan? Mau modal. Perintah partai. Cuma buat orang-orang yang gagal mencalonkan diri jadi wakil rakyat tingkat pusat DPR RI, itu tolonglah kacanya tuh agak besar dikit, gitu jangan mencalonkan diri jadi kepala daerah. Yang nguasain di daerah dapil sendiri aja, kan dapilnya paling misalnya gini kayak di Jakarta, dapil 3 lu nggak, dapil 2 lu nggak lolos, terus lu bermimpi jadi wagub atau gubernur, kan itu otak lu sungsang. Ya kan? Iya. Ya lu di dapil lu aja pemilihan wagub nggak menang, pemilihan DPR nggak menang, tuh tiba-tiba lu berpikir menjadi naik dari tingkat provinsi ya? Iya. Jadi menurut gue itu. Jadi Saiku lah bang ya? Apa? Saiku ya? Kalau menurut gue Saiku ya. Ya. Berarti gini, JJ Ronald beririsan nanti sama Demul. Jadi nomor 2 nanti bisa DJ, tapi tipis banget gitu. Terus mereka gugat di KPU, di MK. Itu harapan gue itu. Iya. Harapan gue itu doang. Tapi memang nanti kita bahas sedikit soal kemungkinan di Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah itulah harapan gue. Nah terakhir bang, Banten nih. Banten, iya kan. Kalau gue sih Andra Soni dan Dimyati Natakusuma ya. Kayaknya gue kan orang Banten dulu. Gue tinggal di Tangerang. Ya sekali-sekali lah masa hampir 20 tahun lebih kita menyicipi rasa coklat. Bahasanya gitulah. Dinasti coklat, dinasti kuning gitu ya. Golkar ya. Dinastinya Atut gitu. Ya sekali-sekali kita geser lah ya. Walaupun di sebelah sini dinasti juga sih. Iya dinasti itu. Ya, Dimyati Natakusuma kan ya Lebak, Pandeglang. Kalau didukung sama Jayabaya juga yang Lebak. Tapi dia kan cuma di 2 wilayah. Artinya, kalau menurut gua sih kita perlu mencicipi sesuatu yang baru lah. Tapi sayangnya nih bang, gua kenapa pilih Airin? Ini gue lihat lagi. Bukan gue lihat tapi kalau ini karena gue lihat ini. Belakangan Golkar yang awalnya ini kicep dia bang. Jadi begitu Airin didukung PDIP,
Golkar tiba-tiba berubah ya kan, Bahlil ya kan. Kami ini Airin ini kader terbaik kami dukung lah. Udah nangis-nangis tuh Bu Airin kan. Nah, makanya gue yakin tuh menang karena didukung Golkar sama PDIP. Kalau gue ngeliat sebaliknya, gitu. dari situ saja sudah nggak solid Golkarnya. Dan perlu diketahui siapapun yang dusung PDIP di Banten itu selalu juara 2. Ya, Rano kan. Rano sampai saking gagalnya terus di sana pindah lah dia ke DKI. Iya, gagal lagi sama Ridwan Nah, Kamil. cuma kalau menurut gua ini orang Banten ngerasa harus melawan oligarki juga karena Anderson ini kan bagian dari titipan Mulyono Prabowo gitu. Jadi mereka menilai kalau di Banten itu yang tahu oligarki, orang Banten tuh tahu oligarki ya keluarganya Atut lah. Gitu ya. Iya. Nah makanya mereka bilang ini sama aja kan oligarki sepanjang versus gua dinasti di Tangerang, terus liputan di Tangerang, ya kan hanya 2 daerah di mana waktu itu yaitu Kota Tangerang, keluarga Wahidin Halim, sama Kabupaten Tangerang, keluarga Jaki, Ahmad Jaki ya. Dulu bapaknya almarhum Ismet Iskandar, terus Jaki, ya kan. Hanya 2 ini aja dicegah terus nih untuk bikin provinsi Tangerang. Perluasan karena memang pendapatan daerahnya tertinggi, jadi, ya kan. Nah, selebihnya itu dikuasai oleh mereka, gitu loh. Cuman abang lupa. Airin tertinggi terus dari elektabilitas bang. Iya, Andersoni bahkan dan bahkan nama Andersoni nggak ada bang kemarin di eleksi samanya dan kawan-kawan. Jadi orang tuh mikir wah ini kerja keras nih bocah. Jadi kan Airin tuh punya modal. Selain cantik tadi karena udah abang-abang juga kesirep kan. Gue yakin banyak warga Banten begitu dia sampai di itu yang awalnya Pak Andersoni pas sampai aduh cantik langsung dicoblos sama dia Bu Airin berarti kan. itu ini banget bisa itu bisa aja sih milih karena perawakan. Iya dong. Ntar dikat dulu yang cantik. Enak. Nah, cuma menurut gua ya memang Andersoni itu dibangun bukan atas figur, tapi kemenangan dia nanti itu, tapi dibangun atas konsolidasi, solidaritas antar partai politik pendukung. Dan bicara begitu kan wakilnya itu juga tidak bisa dikesampingkan kemampuan wakilnya. Dulu kalau nggak salah dia P3 kan, Yemiati itu sekarang PKS. Artinya kan hubungan kekerabatan politik dengan partai-partai politik itu sudah terjalin lama gitu. Jadi gue melihat bahwa ini tinggal bagaimana Andra membuat strategi yang paten, misalnya di beberapa daerah yang dalam tanda kutip kepala daerahnya memang tidak menerima atau elitnya ya. Jadi kalau di Banten itu kota-kota itu, kota atau kabupaten itu punya elit-elit non struktural ataupun struktural. Itu memang tidak menyukai kehadiran hegemoninya Atut. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Misalnya kayak kota Tangerang, ya kan? Ya biar bagaimanapun kalau bisa memanfaatkan jaringan Wahidin Halim, luar biasa bos. Walaupun Kabupaten Tangerang itu 29 kecamatan tuh, ya kan? Gua hafal banget tuh. Jaki Iskandar tentu sudah dari dulu tuh, dari zaman Jebot itu keluarga itu nggak pernah akur sama keluarganya Atut, ya kan? Artinya belum Lebak, belum Jayabaya berarti. Ya Jayabaya, Lebak, Jayabaya. Belum Pandeglang. Artinya ada 4 itu. Kalau ini dimaksimalkan saja dan memberikan Serang, kota Serang, Kabupaten Serang, terus Tangsel, kota Tangsel ke mana? Ke suara Andersoni. Biarkan aja itu jadi suaranya Airin. Gue pikir bakal seru dan masih bisa menang kok. Oke bang, kita lihat berarti. Tapi gue tetap Airin bang, karena secara elektabilitas, secara kekuatan partai, karena Golkar nih kita tahu misalnya orang masih benci sama Atut gitu, tapi Golkar suaranya gede di Banten. Maksud gue, jadi Golkar ini partai yang dia tuh mesin partainya tuh bener-bener gila gitu loh. Nah gue percaya mesin partai Golkar di Banten mau sedahsyat apapun orang mengkritik ataupun menghantam Atut keluarga, itu masih bisa bangkit, masih bisa mereka bisa fight lah gitu. Nah makanya gue yakin itu. Ya memang sih kalau dilihat dalam 20 tahun terakhir ya, kemenangan Demokrat zaman Presiden SBY, terus zaman PDIP, zaman Jokowi, memang tidak ada yang bisa membongkar hegemoni Golkar di Banten ya.
Tapi kan berarti bukan tidak mungkin karena kita punya ada di situ anggota DPR sekarang Bang Dasko ya kan. Ya ngeri itu kawan. Sekarang dia salah satu orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Artinya kan ini test case. Kalau Dasko piawai membuat strategi jitu memenangkan calon-calon dia gitu ya. Ya kan di Banten, dia melebihi kemampuan dan kapasitas dari Jokowi dan SBY. Dan itu sebuah challenging dalam politik karena memang orang kan bertanya masa sih ini nggak bisa dikalahkan? Jadi penasaran ya. Iya, masa Dasko pasti bakal all out ya. Iya, artinya Dasko terus siapapun. Jadi nanti ada dua yang all out. Jadi Dasko sama keluarga Atut nih berarti. Iya, pertarungannya kan ya Dasko kena karena dia ketua harian Gerindra kan. Artinya kan Dasko dalam mewakili Gerindra itu mampu nggak dia menerobos fatsum-fatsum yang sangat kuno menurut gua bahwa harus pilih keluarga Atut gitu loh. Oke. Itu sih menurut gua ya. Jadi kita lihat lah. Tapi berarti tipis sih prediksi gua. Jadi tipis nanti. Kita tanya dulu buat yang nonton di antara 5 itu Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jatim. Siapa calon lu yang akan menang? Oke, tulis di bawah di komen. Nanti yang benar bakal dikasih hadiah sama Fufu Fafa. Oke? Oke. Siap. Sampai jumpa di episode.